Record. Oke, saya record. Mendingan saya mau tanya nih. Buat yang hadir saat ini, saya mau tanya sedikit. Udah banyak nggak guru mata pelajaran lain yang sudah memberikan catatan? Ya, udah banyak nggak? Oke. Nah, kata Miss-nya udah ada, Se. Oke, nah ini saya bakalan berikan catatan ya. Untuk anak SD kan biasanya dibuat catatannya. Dan untuk saat ini kita nggak belajar tentang Microsoft Word ya, nanti kita bakalan lanjutin lagi sesuai pembelajaran kita. Udah sebanyak kali sampai pusing. Oke. Nah, ini saya tambah lagi ya biar makin pusing ya. Nah, nanti jadi bahan untuk ujian TIK kita ini. Kita ujian itu mulai dari Jumat depan di tanggal 25 ya. Kita ujian mulai dari Jumat depan di tanggal 25 dan ini adalah catatannya. Nah, ada gambarnya dan ada bentuk-bentuknya. Nih, sekitar ada berapa soal nih? Ada 39, oke. Ada 39 soal dan di sini nanti yang berdasarkan catatannya. Oke, si Gavin langsung pusing nih. Kenapa pusing Gavin? Kok langsung lemes gitu sih Gavin? Nah, ini catatannya ya. Kita tahu ya kalau misalnya UTS itu biasanya gimana nih? Saya buat dulu di sini yang baru. Oke, saya mau tanya nih, UTS itu kita biasa berapa pilgan? Pilgan berapa soal nih? Ada yang ingat nggak? Pilihan berganda biasanya berapa soal? Oke, benar 30 soal ya, 30 soal. Isian berapa soal? Oke. Oke, nah ini isian berapa soal? Esai berapa soal nih? Ada yang ingat nggak nih? Nah, jadi UTS kita ini pilihan bergandanya itu ada 30 soal, isian 10 soal, dan esainya atau uraian itu adalah 5 soal. Jadi semua soalnya itu adalah 45. Nah, ada 45 soal ya. Isian itu 5 atau 10, isian 10 ya esai, baru 5 esai ini yang panjang-panjang jawabannya ya. Jadi ini alasan kenapa saya memberikan catatannya itu panjang-panjang. Nah, bukan panjang-panjang ya, ini lebih ke bagian rangkuman isi buku cetak kita. Nah, tentang ujian kita. Oke? Nah, biar tidak lupa, di sini saya langsung coba kirim aja ya, saya langsung kirim aja, biar membuktikan, jangan nanti saya diteror atau dibilang, catatannya mana, kok tidak dibagi. Nah, ini sebentar, saya kirim langsung ya. Kita langsung kirim pakai JNT Express, langsung sampai ke dalam Google Classroom kamu. Panjang kali saya katanya. Ya gimana, ya namanya juga belajar. Saya juga seperti kamu dulu di zaman kamu, saya juga belajar panjang-panjang gitu. Oke, di sini saya buat ya. Catatan TIK UTS semester 6. Nah, kemudian ini saya upload ya, saya upload dulu filenya biar semuanya melihat ya, jangan nanti tiba-tiba saya yang diapain. Kelas 4 nih. Oke, kemudian ini saya udah buat ke semua siswa ya. Jadi semua siswa yang ada di Google Classroom bisa melihatnya. Kemudian di sini topiknya itu sesuai. Kita lagi belajar komputer, jadi topiknya saya buat di komputer. Nah, di sini saya posting ya, di sini saya posting. Kemudian kita lihat. Nah, ini udah muncul ya. Ini udah muncul catatannya. Dan dari yang hadir saat ini, saya mau tanya nih, udah jelas nggak catatan yang saya berikan ini nih? Udah jelas semua nggak? Rapi nggak?
Atau gimana nih? Saya kurang jelas atau gimana nih? Kalau kurang jelas nih, saya perbesar. Gimana, udah nampak atau belum nih? Oke, sudah nampak, sudah jelas banget, Oke, bagus ya. Jadi nanti di sini saya mau bilang, untuk catatan tiknya kamu nggak usah mencatat. Kamu cukup ngeprint atau kamu cetak saja dari menu ini, kemudian kamu tempelkan ke dalam buku. Kenapa saya suruh kamu tempelkan di dalam buku? Supaya jangan berhilangan kertas yang sudah kamu cetak. Gak usah deh dicatat sepanjang ini, capek banget nanti. Jadi kamu ini cukup mencetaknya, kamu nggak perlu menulisnya, kamu cukup mencetaknya saja atau ngeprint. Kemudian kalau tulis boleh nggak, Oke, kamu yakin nih mau tulis sebanyak ini? Ayo, yakin nih mau tulis sebanyak ini, ada 7 halaman loh. Nah, saya saranin biar nggak capek. Oke, boleh deh. Capek kelas mau belajar panjang kayak gini. Oke, nggak boleh gitu dong. Namanya juga belajar. Nah, sekali lagi saya bilang ini boleh kamu tulis, tapi saya saranin kamu ini print saja atau cetak saja, kemudian kamu tempelin di buku. Supaya jangan berceceran, supaya jangan hilang ya. Nah, ini catatannya saya sudah berikan ke semuanya, bisa diakses di Google Classroom. Nah, ini untuk tugas tiknya masih ada aja 3 orang yang belum mengerjakan. Nanti yang belum itu ada Rio, Fernando, sama Yara. Yara kayaknya ada 2 akunnya ya. Yara. Oke, Rio Megan udah selesai ya. Ini berarti Fernando belum. Kemudian Yara. Oke, Yara juga sudah. Berarti tinggal 1 nih, Fernando nih. Fernando Hartono. Oke, kita lanjut materi kita ya. Kita lanjut materinya. Untuk catatannya ada yang mau ditanyain sama saya nggak nih? Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Berarti untuk catatannya semuanya udah beres. Kita lanjut materi kita. Nah, untuk kita lanjut materi kita, coba di sini dibuka. Oke, nge-lag dia. Dibuka buku cetak tik halaman 62, lanjutan. Lanjutan materi kita itu adalah lanjutan pengaruh positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Wah, panjang banget ya judul kita ya. Nah, ini materi kita saat ini. Oke. Nah, yuk dibantu tanya yuk, dibaca dulu ya. Ada yang mau baca nggak nih? Oke, Risel Valerili, ya boleh ya nak dibaca ya. Bagi guru. Bagi guru, jika sebelumnya harus memeriksa lembar jawaban dengan manual, sekarang dengan bantuan komputer pemeriksaan hasil ujian dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Ujian juga dapat dilakukan secara berlangsung menggunakan komputer. Cukup dengan mengerti atau memilih pilihan jawaban yang benar pada soal yang sudah dibuat dan diprogram dengan menggunakan komputer, maka komputer akan menghitung nilai yang diperoleh secara otomatis. Mudah bukan penggunaan komputer? Itu dulu nih, thank you ya. Terima kasih sudah membacanya. Nah, di sini kita belajar yaitu adalah manual. Buat ini biar lebih agak sedikit berwarna ya. Buat udah warna biru, buat warna merah. Nah, di sini kita belajar yaitu manual dan komputer. Nah, saya mau tanya dulu nih. Kemarin saya sudah membuat yang namanya tugas UTS-nya. Tugas UTS-nya itu apa tuh?
menggambar, kemudian ngapain lagi tuh? Mewarnai, kemudian menjelaskan, benar ya? Menggambar, mewarnai, menjelaskan. Nah, saya mau tanya sekali lagi nih, waktu menggambarnya itu berapa lama, berapa menit? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Oke, silakan. Nah, 1 menit. oke, menggambar 10 menit. Mewarnai kita anggap 5 menit. 5 menit, menjelaskan itu adalah 5 menit lagi. Nah, jadi totalnya itu adalah 20 menit untuk mengerjakan tugas TIK. Nah, di waktu minggu lalu kalau saya nggak salah saya juga sudah pernah bilang ya, jika kita menggunakan komputer dengan kamu yang mengerjakan tugasnya ini, dengan menggunakan komputer saya sudah buat hanya dalam waktu 1 menit, tugas yang saya berikan itu bisa saya selesaikan, benar ya? Ada yang ingat nggak kemarin saya sudah buktikan? Ada ya? Nah, ini jadi kita akan belajar ini yaitu adalah perkembangan lanjutan pengaruh positif dari teknologi tersebut. Nah, tadi temannya si Rizal sudah baca, bagi guru, jika sebelumnya harus memeriksa lembar jawaban dengan cara manual, sekarang dengan menggunakan komputer, pemeriksaan hasil ujian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, bukan hanya untuk guru, untuk murid juga sangat membantu. Oke, sekali lagi saya bilang ya, menggunakan komputer atau menggunakan teknologi sangat membantu untuk pekerjaan murid dan guru. Sebagai contoh, lebih milih mana untuk ujian nanti? Tulis tangan atau Google Form? Ayo. Lebih malah milih mana nih nanti untuk ujian? Google Form. Google Form. Oke, Gavin, Grace, dan teman-temannya yang lain bilang Google Form atau biasa kita singkat sebagai G-Form. Nah, alasannya kenapa nih lebih memilihnya? Alasan kenapa memilih Google Form? Lebih mudah. Oke, lebih mudah. Kemudian apa lagi nih? Lebih rapi, benar ya, lebih rapi. Tulisan kita yang seharusnya jelek bisa jadi cantik ya. Lebih mudah, lebih rapi, kemudian lebih enak untuk mengerjakannya. Nah, tidak buat capek dan lain sebagainya. Nah, ini Lebih cepat selesai. iya, cepat selesai karena itu berarti bisa buat cepat selesai. Nah, oke, Rizal kurangkannya ya, thank you ya. Nah, tapi ini ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu apa saya tadi yang saya bilang? Kita sering banget tipu atau salah mengetik. Nah, jadi nanti untuk catatan yang saya berikan itu jika misalnya ada kurang pengetikan, tolong dimaafin ya, saya kan manusia, tapi sudah periksa kayaknya nggak ada kok. Tapi kalaupun ada, kamu bisa menggantinya sendiri. Nah, sebagai contoh deh, ini kan kita lagi belajar yang namanya itu adalah positifnya ya, pengaruh positif atau kelebihan dari menggunakan teknologi. Di sini kita coba buka ya. Di sini kita coba buka, yaitu adalah si Google Form-nya. Nah, ini karena kita lagi belajar komputer, saya kasih tahu gimana sih cara menilai seorang guru ketika ujian kamu. Oke, lagi loading ya. Nah, sebagai contoh deh, kita ambil itu waktu ujian UTS semester ganjil ya, semester kemarin.
semester 1 kita ambil aja deh dari kelas 4B. Nah, kenapa sisa penggunaan komputer itu beneran membantu manusia? Di sini saya akan jelasin. Nah, kan tadi saya udah bilang ya kalau ujian UTS kita itu ada 30 soal pilihan berganda, 10 isian dan 10 uraian. Nah, kita anggap aja kita ambil yang nomor urut 1. Oke, kita ambil nomor urut 1. Nah, temennya di kelas 4B dari 30 soal. Oke, satu soal itu nilai poinnya adalah 2. Oke, paham ya? Satu soal nilai poinnya adalah 2 nih. Nah, soal kita ada 30. Benar ya? 30 kali 2 berapa nih? Ayo kita agak hitung-hitungan tentang matematika nih. Ada 30 soal. Oke, ngelek. 60. Dikali 2 poin. Berapa hasilnya semua nih? Ada berapa? 60. Oke, ada 60. Jadi kalau misalnya kamu benar semua di pilihan berganda, jika benar semua. Oke, nge-lag lagi nih laptopnya. Karena sering dipakai ya. Oke, jika benar semua dipilihkan, maka kamu akan mendapatkan nilai 60. Wow, udah benar ya, mantap ya. Hanya di pilihan berganda saja kamu sudah mendapatkan nilainya 60. Nah, tetapi teman kamu ini, saya nggak kasih tahu namanya, dia benar hanya dapat nilai 36. Hanya benar 36 saja. Nah, secara ngitungnya gimana sih, Sa? Nah, ini jadi di sini saya bantu, kita tinggal bagikan saja nih, 36 bagi 2 itu berapa tuh? Kalau saya nggak salah itu adalah, nah, temannya itu hanya mendapatkan 18 soal saja yang benar. Nah, 45 kali 2, 90. Oke. Beda ya, beda itu untuk pilihan berganda dan isian itu beda nilainya ya. Beda poinnya. Di sini yang saya mau jelasin itu adalah di bagian Google Form ini, nilainya akan otomatis langsung keluar. Nilainya akan otomatis langsung keluar dan membantu para guru untuk menilai kamu. Jadi langsung keluar nilainya di pilihan berganda ya. Jadi guru itu cukup memeriksa yang namanya itu adalah isian dan uraiannya. Oke, guru hanya memeriksa isian dan uraiannya. Pilihan bergandanya akan otomatis langsung terjawab jika jawabannya sudah benar. Nah, jika jawabannya sudah benar, dia akan langsung checklist. Kalau salah gimana, Sal? Kalau salah dia akan X. Setelah dari input dengan adanya pemrosesan, maka akan keluar hasil dari output. Nah, ini jawabannya. Temannya buat keluaran. Oke, jadi dari sini kita tahu kalau komputer membantu manusia. Saya boleh tunjukin nggak satu lagi? Saya masih belum dapat. Oke, boleh. Nah, saya acak nomornya, saya buat nomor 20. Oke, saya buat dari nomor 20. Wow. Namanya itu ada Lionel ya. Saya buat namanya Lionel. Nah, si Lionel itu di pilihan berganda dia mendapatkan poinnya itu adalah 56. Berarti dia hanya salah 2 soal saja di pilihan berganda. Hanya salah 2 soal aja. Kita kemarin udah belajar ya, ada yang ingat nggak masih pelajarannya ini? Ada yang ingat? Ya, kenapa Max? Max? Ya, aku nomor berapa? Oke, nah ini ujian tengah semester kemarin, waktu semester 1, kita kan sekarang semester 2. Jadi ini kan saya buka di kelas lain, bukan di kelas kamu, jadi biar di sini menutupinnya. Nah, jadi di sini saya mau bilang, kalau Google Form ini sangat membantu buat manusia, mau dibuat untuk murid, untuk guru juga membantu. Oke, sampai di sini, paham tidak nih yang saya bilang? Oke, langsung cepat ya, paham ya? Nah, yuk bantu saya, ada yang mau baca lagi nggak nih? Paragraf ketiga, penggunaan komputer, ayo bantu saya, baca ya.
Ada yang mau baca ya dibantu saya dong. Saya pilih orangnya si tadi perempuan ya, tadi temannya perempuan yang baca, sekarang laki-laki. Kenrick Alvaro. Hello Kenrick. Kenrick Alvaro dengar suara saya? Ya, benar. Oke ya, dibaca ya nak. Penggunaan komputer. Nampak enggak? Nggak nampak ya? Oke, nah ini di bagian ini saya tunjukin ya. Atau Kenrick belum buka buku nih. Dibuka buku cetatiknya halaman 62. Halaman 62. Nah, oke. Buat yang lain juga yang baru join, dibuka bukunya halaman 62 yang ini. Lihat saja. Paragraf ketiga nih. Penggunaan samping gambarnya. Penggunaan komputer nampak? Nampak enggak? Yang ini gambar samping ini. Penggunaan komputer. Penggunaan komputer. Ya, lanjut. Penggunaan komputer. Penggunaan komputer juga mempengaruhi manusia dalam bekerja jenis pekerjaan yang dahulu dirasa sulit. Sekarang menjadi mudah diselesaikan karena bantuan komputer atau robot produksi. Lanjut lagi ya. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya tidak menggantikan manusia, tetapi hanya mengubah cara manusia bekerja. Manusia harus terlatih menggunakan teknologi modern sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah dan cepat. Berikut ini merupakan beberapa contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sampai situ dulu ya. Thank you ya, Kenrick ya. Terima kasih. Nah, saya mau tanya dulu nih, buat yang hadir saat ini ada 34. Saya mau cek dulu nih, siapa yang tidak ngaktifin kamera. Coba diaktifin dulu yuk kameranya yuk. Oke, saya mau tanya nih. Coba sebutin teknologi yang ada di sekitar kamu. Ayo, boleh sebutin sama saya nggak ada apa aja teknologi yang ada di sekitar kamu? Mulai dari saya nih, ada smartphone atau handphone. Kemudian ada apa lagi nih? Ayo. Komputer. Ada komputer atau laptop. Nah, temannya bilang se-iPad. Oke, iPad itu sama juga seperti smartphone ya, iPad atau tablet. Apalagi nih? Wow, banyak banget ya. iPad, tablet. Nah, apalagi nih? Ada televisi. Oke. Ada televisi. Kemudian ada apa lagi? Ada AC atau kipas angin. Yang terakhir itu ada kendaraan. Nah, ada kendaraan yang kita anggap kendaraan itu oke, print. Sebenarnya print juga ya, tapi nggak semua punya nih. Kita anggap kendaraan itu biasanya ada apa aja tuh? Yang ada di rumah kamu kendaraan itu biasanya itu adalah motor dan mobil. Ini ada nggak yang punya selain motor dan mobil? Ada yang punya helikopter di rumahnya? Ada helikopter atau apa, pesawat jet atau apa? Nggak ada ya? Semua yakin ya, cuma punya motor dan mobil ya? Oke, kalau di Medan biasa sebutannya apa nih? Kalau di Medan biasanya nyebutnya apa nih? Motor atau kereta? Ayo, motor atau kereta? Atau Honda? Mana nih yang benar? Motor atau kereta? Atau biasa disebut juga ada yang bilang Honda nih, mana yang benar nih? Kereta. Oke, kereta ya, tapi biasanya nyebutnya itu adalah motor. Tergantung kita ya. Nah, jadi ibaratnya gini,
teknologi yang ada di sekitar kita ini adalah membantu manusia. Sebagai contoh, kita anggap aja mulai dari handphone. Kita mulai dari sistem. Oke, kereta api emang ada di rumah kamu kereta api nih. Oke, nah kita bahas positifnya. Positifnya handphone itu ngapain nih? Positifnya itu ada apa aja nih? Yang pertama, bisa mencari informasi. Selain itu apalagi nih? Bisa belajar. Oke, benar ya, kita bisa belajar menggunakan handphone lewat Zoom, lewat apalagi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi nih? Nah? Oke, bermain game. Bermain game positif nggak, Sir? Positif jika kamu memang ada waktu bermainnya. Mencari informasi, belajar, bermain game. Yang terakhir apa nih? Ayo. Ada yang tahu? Apa tuh? Mengecek di WhatsApp. Oke, benar ya. Mengecek atau bisa kita bilang itu adalah saya lupa namanya itu ya. Aduh, saya juga benar-benar mengecek ya atau kita buat pesan. Kita buat chattingan atau mengirim pesan. Benar ya, mengirim pesan. Bisa video call, bisa chattingan, apalagi nih bisa voice note dan masih banyak lagi. Oke, berkomunikasi benar ya, chattingan atau berkomunikasi. Nah ini baru benar. Thank you ya, berkomunikasi. Nah ini kan kelebihannya. Dan tadi temannya sudah baca, si Kendrick sudah baca, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya tidak menghentikan manusia, tetapi hanya mengubah cara manusia bekerja. Maksudnya mengubah cara manusia itu bekerja gimana maksudnya? Seperti contoh, sebelum ada COVID, kita ke sekolah gimana caranya? Sebelum ada COVID, gimana caranya kita ke sekolah? Datang. Oke, benar ya, datang ke sekolah ya. Sebelum ada COVID, kita datang ke sekolah. Setelah muncul COVID. Nah, itu kan mengubah manusia ya, benar ya? Mengubah manusia, jadi kita belajar dari rumah, belajar rumah. Atau bisa disebut online. Nah, jadi kita setelah munculnya ada COVID atau penyakit ini, si handphone ini sangat membantu manusia. Membantunya gimana? Yaitu dengan cara kita bisa belajar jarak jauh. Sama seperti gini ya, saat ini seperti kayak gini, saya nggak tahu kamu di mana, benar ya? Saya nggak tahu kamu di mana, tetapi kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Nah, dan rata-rata saya lihat di sini semuanya berada di rumah ya, atau ada di sini yang berada di mall? Ada nggak di sini yang berada di mall? Atau yang lagi di mana? Ada ya. Nah, jadi teknologi itu sekali lagi saya bilang membantu manusia dan terkadang bisa merubah sifat manusia. Manusia harus terlatih menggunakan teknologi modern sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah dan cepat. Benar sekali. Teknologi harus bisa kita pahami. Oke. Teknologi harus bisa kita pahami paling tidak sedikit ya. Oke, paling tidak harus kita pahami. Kamu ada tahu nggak orang yang tidak mengerti menggunakan handphone? Kayak kakek nenek tidak mengerti menggunakan smartphone, tidak mengerti menggunakan Android. Kalau kamu ada nggak di sekitar kamu yang nggak ngerti? Oke, Rizal tahu aja ya. Saya di sini kurang kaya, thank you ya. Nah, kalau orang yang tidak mengerti, sorry, suara hampir habis. Kalau orang yang tidak mengerti dengan teknologi, itu disebut juga sebagai gaptek ya, gaptek. Gaptek, saya buat ini lain lagi warnanya ya. Oke, disebut juga sebagai gaptek atau gagap teknologi. Maksudnya itu gimana sana? Handphone sekarang kan sudah bisa yang namanya itu adalah video call, voice note, kemudian teleponan. Kalau misalnya orang zaman sekarang tidak mengerti memakai handphone tersebut,
Kan cuma bisa teleponan, hanya bisa SMS-an, tidak bisa main game, tidak bisa nonton YouTube, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya bilang, teknologi itu paling tidak harus kita dipahamin ya, supaya tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan berita. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain tidak nih sama-sama? Oke, nggak ada ya. Nah, di Nokia bisa, Nah, sekarang saya mau tanya nih, sekali lagi saya tanya biar kita akhirin pembelajaran. Semua di sini udah pernah pegang handphone? Udah. Oke, sudah. Oke, tunjukin ya, punya handphone. Nah, pernah nggak baca berita? Enggak. Pernah. Oke, pernah. Ada yang bilang pernah. Saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak kalau sekarang ada COVID varian terbaru? Ada jenis COVID terbaru. Tahu apa? Tahu. Satu Nathan, katanya tahu. Tahu. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Katanya pernah lihat berita, maka handphone kamu digunakan buat ngapain nih? Nonton film, main game doang. Ayo. Siluman Omikron. Nah, yang benar itu sekarang COVID itu adalah namanya gabungan antara Delta dan Omikron. Nah, wow, Delta dan Omikron, dua varian COVID terbaru digabungin menjadi yang namanya itu adalah bukan Omikron, tapi gabungannya loh digabung dua menjadi Delta. Wow, ngeri ya. COVID ini sekarang sudah ada lagi nama barunya, ada varian terbarunya yang katanya lebih mematikan. Jadi di sini jaga jarak ya, jangan kemana-mana dulu. Ada varian COVID terbaru. Saya kemarin udah buat plesetannya ya. Dari Omikron mana yang benar? Omikron atau Omrikon? Nah, ada Omikron, ada Omikron ya. Nah, saya bilang Omikron, tapi sering banget diejek menjadi Omrikon. Kenapa sering diejek? Karena ada aja varian terbarunya. Udah ada omnya, nanti ada tantenya. Nah, jadi Omikron ini adalah omnya. Dan si Delta ini adalah tantenya. Dan Delta Kron ini adalah anaknya mereka berdua. Saya nggak tahu gimana lagi nanti kelanjutannya ya. Benar ya? Saya udah bilang gitu kemarin ya. Ada yang ingat nggak? Benar ya? Nah, ini Omikron, ini omnya, ini tantenya, ini suaminya, ini istrinya, ini anak-anaknya. Wow, nanti udah sama kayak es krim nih. Ada es krim varian coklat, strawberry, pandan, durian. Kita nggak tahu deh, intinya jaga kesehatan aja ya. Jaga kesehatan, jangan di 3012 masih ada COVID. Wow, ngeri ya. 1000 tahun lagi baru ditanya sama saya nggak tahu loh kalau soal kayak gitu. Oke, nah sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye. Bye. Oke. Bapak